Hari ini saya akan melanjutkan seri tentang khotbah kita, 7 penghalang dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang pikiran negatif, hari ini saya juga akan berbicara tentang pikiran negatif, tetapi dari sudut pandang yang berbeda dan isi yang berbeda. Mari kita lihat Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, dikatakan demikian. Reverbnya turunin ya Jem, biar di videonya nggak ngaung. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saya garis bawahi, pikirkanlah semuanya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Bible mengajarkan kepada setiap saudara dan saya as a Christian, as a believer, kita tidak untuk memikirkan hal-hal negatif. Firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk tidak memanjakan pikiran kita, untuk tidak mengentertain pikiran kita dengan hal-hal yang bersifat negatif. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan jelas Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi mulai sore hari ini saudara dan saya dan gereja ini belajar saudara. Oh ya, saya percaya masalah itu ada, pergumulan itu ada, anak sering bikin kesel orang tua sering bikin kesel anak, dan lain sebagainya. Tapi yang Alkitab mau saudara jangan pikirkan pikiran-pikiran negatif. Orang yang hidup di dalam pikiran negatif, suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, dia perlahan tapi pasti akan diubah menjadi manusia overthinking. Sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar takut. Orang kalau udah overthinking, asumsinya itu liar. Even though dia seorang pelayan Tuhan sekalipun. Sore hari ini melanjuti khotbah penggembalaan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Please, jangan taruh pikiran negatif di pikiran saudara dan pikiran saya. Setuju katakan amin. Jangan taruh sampah di dalam ruangan tamu. Taruhlah sampah di tempat sampah. Sehingga ruang tamu kita tetap bersih, tetap wangi, tetap enak. Siapa yang ada di antara ruangan ini menaruh tempat sampah di tempat tidurnya? Saya rasa nggak ada. Jangan taruh pikiran negatif di dalam pikiran kita. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini saya mau belajar untuk tidak menaruh pikiran negatif dalam hidup saya. Yang Bible mau saudara taruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Bu, taruh pikiran Yesus dalam pikiranmu bu. Bahwa suamimu pasti sembuh, bahwa suamimu pasti sehat, bahwa suamimu pasti akan hidup normal sebagaimana adanya. Betul mungkin secara medis kita sudah divonis A, B, C, D, E, F, G. Tapi selalu saya katakan di mimbar Tuhan yang kudus ini, hidupmu dan hidupku, mati hidupnya ada dalam tangan firman Tuhan. Ada dalam tangan kehendak Tuhan. Ada dalam tangan kuasa Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Loh iya, suka gak suka memang itu ketetapan hidup bagi orang percaya. Bukannya naif, bukannya barbar, bukannya sombong, bukannya arogan. Tapi Bible-mu dan Bible-ku yang menjamin. Saudara boleh saja divonis sama medis. Maaf bu, kankernya stadium 4. Tadi pagi ada jemaat datang ke sini dengan penyakit tumor. Saya bilang, tante selama tidak ada pikiran negatif dalam pikiranmu, tumor boleh tinggal tumor. Kalau Tuhan sudah bangun. Sama seperti Tuhan berkata kepada mayat Lazarus. Lazarus come out! Mayat yang 4 hari terbaring hidup kembali. Hanya karena perkataan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah memiliki pikiran-pikiran positif. Belajarlah mulai memiliki pikiran Kristus.
Jangan mau saudara dibohongi oleh setan. Jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan istri saya selingkuh, dan lain sebagainya. Saudara, orang yang punya pikiran negatif, dia mau ditaruh tidur di pakaian yang semalam 6-7 juta. Saya berani bertaruh, dia tidak akan mengalami tidur tenang. Mau itu spring bednya dari bulu angsa, bulu monyet, bulu apapun saudara, pasti tidak akan tenang. Kapan seseorang menjadi tenang? Ketika pikirannya damai dan tenang. Amin. Ada banyak orang yang uangnya segunung, kalau pikirannya negatif nggak bisa tidur, Pak, Bu. Betul nggak, Opung? Tapi sebaliknya juga, gara-gara nggak ada uang, orang pikirannya jadi negatif. Besok-besok disegel deh nih kontrakan nih. Listriknya dicabut deh nih sama PLN nih. Oleh karenanya saudara, kita harus mengenal firman Tuhan secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan ilmuwan-ilmuwan meneliti apa yang kamu takuti seringkali itu tidak terjadi. Itu hanya tipu daya muslihat iblis untuk menekan, membunuh, dan mematikan imanmu dan imanku di dalam Yesus. Halo? Tapi sebaliknya kalau saudara mempraktikkan firman Tuhan, apa yang kuikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kulepas di bumi akan terlepas di sorga. Hidup dan matiku dikuasai oleh lidah. Kalau aku menggembalakan, aku diberkati, aku sehat, aku dipromosikan, keluarga aku disembuhkan, rumah tangga aku dipulihkan. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau saudara baru sakit, aduh jangan-jangan pneumonia nih. Istri pulang tiba-tiba ada titik bintik di sini daging. Ngaca-ngaca bersihin make up. Tiba-tiba teriak, "Ah! Ini mama ada daging tubuh, jangan-jangan tumor nih." Ya ampun, jangan-jangan kita lap itu cuman kotoran saudara. Karena ininya negatif, rusak. Hari-hari ini penyakit yang lagi tren namanya anxiety saudara. Hari-hari ini. Yang ngalamin anxiety bukan orang tua, maaf, anak-anak ABG. Belasan tahun udah kena anxiety, bagaimana mungkin? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab gereja untuk menggembalakan jemaat Tuhan, berapapun yang dipercayakan. Hari ini Jesus Christ Church mengingatkan kepada setiap kita, jangan punya pikiran negatif. Sekali dia lewat, tengking dalam nama Yesus, enggak, Tuhan saya baik. Amin Bapak Ibu. Nah, penyebab seseorang dapat memiliki pikiran negatif yang Tuhan ajarkan kepada kita semua adalah, dan juga kepada saya, karena kita yang menciptakannya. Sama-sama katakan dengan saya, seringkali saya menciptakannya. Coba colek kanan kirinya, bilang, elu yang suka ciptain sendiri. Iya kan? Bini udah tidur sama anak jam 10, ngelihat jam, laki belum pulang, otaknya udah kemana-mana nih pasti deh. Oh, gue udah tahu nih pasti dia ke bar nih, masih Alek diminum bir nih. Itu yang ciptain kita sendiri saudara. Padahal lagi setengah mati nyari uang gedebak-gedebuk buat bini dan anak-anaknya, karena kita mengentertain, kita menciptakannya. Jangan-jangan bini gue di kantor digodain sama teman kantornya ya. Rusak semuanya, jadi rusak saudara. Pikiran seringkali itu kita yang menciptakannya. Kita yang berasumsi. Kita yang memiliki pikiran-pikiran liar. Padahal Bible sebaliknya bilang gini, kamu harus memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya harus memiliki pikiran Yesus. Jangan pernah punya pikiran, ini kenapa dagangan saya nggak laku-laku ya? Jangan-jangan saya ada kutuknya kali, saya bohwat kali. Lah Bapak Ibu, setiap orang dagang juga ada yang beli, ada yang gak beli. Saya aja yang bukan pedagang tahu kok sistem ini. Kenapa ini gereja sepi ya setiap sore, yang rame kok pagi terus ya? Apa jangan-jangan ada kutuk, ada sial? Kagak. Gak ada apa-apa, ntar juga rame sendiri. Karena hidup seperti itu saudara. Betul gak Bapak Ibu? Kenapa ya dia yang diangkat sama bos, kenapa bukan gue yang dipromosiin? Akhirnya kita menciptakan segala hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan merancangkan rancangan indah buat hidup saudara dan saya. Kita yang bypass saudara. Kayaknya udah gak mungkin saya punya cita-cita tinggi karena mama saya udah pensiun, papa saya udah pensiun.
Saya udah sering bilang di mimbar ini, saya nggak punya uang sekolah teologi sampai selesai. Almarhum mama saya nggak peduli sama saya, lu mau jadi pendeta, mau jadi setan, terserah. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti sanggup bahkan lebih. Bahkan lebih. Selesai juga tuh barang, saudara. Saya nggak pernah takut kalau saya sering cerita nih sama saudara, saya sering ulang-ulang, bukan untuk itu melulu, bosen ceritanya Pak Gembala, Pak Pendeta, Senior Pastor. Supaya saudara ngerti ini saya mengalami Tuhan. Saya bukan hanya mengajarkan khotbah, no action talk only. Saya ngalami Tuhan. Saya ngalami perjumpaan Tuhan. Bagaimana dengan modal uang 20 juta datang ke tempat ini, saya bayar nih. Prak, tanda tangan dalam nama Yesus sampai 2026 kita kontrak, kita sewa tempat ini. Minggu depan COVID-19 saudara. Duit kalau udah masuk gak bisa mundur lagi. Ini tempat harus direnov sekian ratus juta. Mana mimbarnya dibohongin 20 juta. Bangun ini semua dibohongin, kita gak ada yang tahu karena kita bukan kuli bangunan. Main bayar aja saudara. Tapi saya gak pernah punya pikiran, nanti ininya TV-nya duitnya dari mana ya? Kursinya dari mana ya? Karpetnya dari mana ya? Karpet 50 juta, kursi 50 juta, AC 50 juta. Semuanya ta semua. Hampir saya nyanyi dangdut, ta. Hampir saya nyanyi dangdut. Beli sound 150 juta ya, Pastor William ya. Kurang lebih. Karena saya tahu dia orang perbankan. Saya suruh dia maju. Maju Will, Pastor Will, maju. Jangan takut, ada gak bro? Ada duitnya pasti, maju dulu, ngomong dulu. Ini saudara dan saya gak boleh negatif. Bayangkan saudara kalau Musa punya pikiran negatif waktu menghadapi tentara Mesir dan di depannya laut terbelau. Gimana? Jutaan lawan satu loh. Jutaan Israel tuh bilang tuh, bangsa Israel jutaan yang lagi dipimpin Musa, apa nggak ada kuburan di tanah Mesir sampai engkau membawa kami mati di sini, di belakang dibantai tentara, di depan tenggelam laut. Kita yang ciptakan. Musa diam, Musa tenang. Tuhan bilang, Musa, just lift your hand and rock in your hand. Angkat. Mujizat terjadi. Begitupun juga tempat ini. Fer, jangan takut. Aku berjalan di depan. Saya gak pernah tuh negatif. Pengusaha mana yang mau ngundang ya? Yang mau berkati? Enggak. Saya cuma taruh pikiran saya, pikiran Kristus. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti sertai. Walaupun saya harus melewati proses. Walaupun saya harus meneteskan air mata. Ada Tuhan bersama dengan saya. Namanya Yesus. Tepuk tangan aja, tepuk tangan orang punya pikiran negatif tuh. Ini denger nih ya. Kalau ada waktu libur nih semua jemaat sore saya ajak ke Ancol. Kita belajar tepuk tangan dari lumba-lumba. Itu anjing laut di Ancol tepuk tangannya lebih mantap saudara. Saya gak bilang saudara anjing laut ya. Opung ketawa, tadi pagi Opung saya ngomongin loh. Tanya aja rekamannya, lihat di Facebook deh, di YouTube deh. Tuh. Ada Tuhan berjalan di depan saudara dan saya. Jangan ciptakan pikiran negatif. Tenang. Lihat rekening kembang kempis, tenang aja, ada Tuhan. Bagian kita kerja, bagian Tuhan yang isi itu barang. Kalau gue ngomong cucian aja, senyum-senyum semuanya. Ini khotbah nih baru resep nih. Dasar keturunan Mr. Krabs semua. Saudara, yang kedua, pikiran negatif itu seringkali iblis yang taruh di pikiran kita. Dia taruh tuh, kasih bumbu tuh di otak kita tuh masing-masing. Lu gak bakal sembuh Elizabeth, lu mati lu. Ditaruh deh di pikiran dokter, gak beruntung tuh mak lu. Betul gak? Rumah tangga lu gak akan mungkin bisa. Cerai udah pasti, udah bohwat lah, udah moyung lah. Gak bisa dipertahankan.
Iblis sering taruh di pikirannya. Gak mungkin sembuh. Lagi saya ulangin. Di Bali itu. Saya bulan madu sama dia. Tiba-tiba ada suara di pikiran saya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan lewat pelayanan. Tapi hari ini istrimu gak punya anak. Waduh, suara siapa tuh? Segala sesuatu yang mengintimidasi pikiran kita, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, saya berani jamin jutaan persen itu bukan suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Segala sesuatu suara di hati, di pikiran, di telinga yang sifatnya mengintimidasi. Kamu gak akan mungkin bisa, kamu gak akan berhasil, utangmu gak mungkin lunas, kamu gak mungkin kaya, kamu begini-begini aja, kamu gak bisa mencapai cita-citamu, ya kamu begini-begini aja sampai mati. Itu bukan suara Tuhan. Sifatnya yang mengintimidasi, menekan, menghancurkan, menggagalkan, menghalangi, itu pasti suara setan. Kalau suara Tuhan, dia taruh lembut dan ada damai sejahtera. Vin, kamu pasti bisa. Do, kamu pasti bisa. Mega, kamu pasti diberkati. Oji, kamu pasti bisa. Karena bukan kamu, aku yang melakukan. Itu suara Tuhan. Pak, dengerin suara Tuhan, Pak. Jangan sering dengerin suara medis, Pak. Tugas kita sebagai orang percaya kalau sakit pergi ke medis. Yes, amin. Tapi jangan sering-sering dengerin suara medis, Pak. Makin habis rambutnya nanti. Sakitnya apa, tapi gayanya kayak orang kemo. Habis. Amin, Pak. Ibu, jangan punya pikiran negatif nih. Kenapa nih ntar gatel, ntar nongol, ntar gatel, ntar nongol. Akhirnya kita dibohongin sama setan. Akhirnya kita berasumsi yang aneh-aneh. Apa ada yang guna-guna gue? Apa yang ada yang santet saya? Apa ada yang gak suka sama saya? Tolak dong dalam nama Yesus. Saudara dan saya punya kuasa. Bu, tugas ibu sebagai istri, kata firman Tuhan, sebagai penolong. Tiap hari doain tengking penyakit itu, Bu. Tubuh suamimu adalah tubuh Bait Roh Kudus. Bukan barang rongsokan tempat sarana sakit penyakit. Lawan, Bu. Bapak jangan lemes-lemes, Pak. Jadi pria harus kuat, Pak. Gak apa-apa hari ini saya sakit, saya besok pasti sembuh. Walaupun kenyataannya sakit, besok saya sembuh. Kalau kita lemah, iblis yang injek kita, saudara. Dia injek tuh di sini nih. Dia injek di hati kita. Tak. Ingat ya, tugas iblis itu jelas dalam Yohanes ayat 10 ayat 10a. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi perhatian kita, dia bunuh iman kita, dan dia binasakan harapan kita. Akhirnya ya sudahlah, wasera-sera will bilah. Mau jadi gay kayak, mau jadi homo, mau jadi lesbian, mau jadi bini piaraan kayak, mau jadi pelacur kayak, mau jadi orang gagal kayak, rumah tangga mau cerai kayak. Akhirnya kita gak punya harapan. Padahal Tuhan datang memberikan kita harapan yang pasti. Pasti di dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pikiran negatif yang dibiarkan secara terus menerus pada akhirnya akan membelenggu kehidupan saudara dan saya. Dia akan memenjara hidup saudara dan saya. Percayalah, meskipun saudara ada di tengah-tengah keramaian seperti ini, otaknya, pikirannya, jiwanya itu sakit. Nggak ada di tempat ini, saudara. Karena ininya sudah terikat. Makanya buat iblis itu nggak masalah. As long as selama kamu terganggu mentalnya, selama kamu pikirannya terganggu, kamu melayani sebagai WL, sebagai singer, sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai gembala, iblis nggak masalah. Silakan saja, boleh saja. Saudara mau jadi musisi di gereja, boleh saja. Saudara mau jadi penatua diaken di gereja, boleh saja. Mau di gereja kecil, mau di gerejanya di gang, mau gerejanya di mall puluhan ribu orang, terserah kata iblis. Selama pikiranmu negatif, kamu seperti boneka di tangan saya. Kalau aku mau bawa ke kiri, kamu pasti akan ikut ke kiri. Kalau saya bawa kamu ke kanan, pasti kamu akan ikut ke kanan. Makanya saudara, gak heran beberapa bulan yang lalu ada satu keluarga naik ke lantai 21, loncat bareng-bareng. Di Amerika, di Hawaii juga gak heran. Suami membadik istrinya, habis istrinya anak pertama dibadik, habis anak pertama anak yang terakhir dibadik, yang terakhir dirinya sendiri dia badik.
Orang yang pikirannya negatif tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar dari setiap masalah. Saya ulangi sekali lagi. Ini berlaku juga untuk saya. Orang yang ininya negatif nih, tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar dari setiap masalahnya. Meskipun jalan keluar itu ada di depan mata kita. Karena kita punya pandangan buram. Kenapa pandangan kita buram? Karena kita dibelenggu. Saudara dan saya dibelenggu. Dibelenggu. Saya nggak mau tahu orang mau bilang Pastor Verona rada gila ya, ragil ya. Kalau kata bahasanya Pastor Willy, jemaat belum rame, bahasa 300 mau beli tanah. Puluhan miliar, bangun yang ratusan miliar. Saya nggak mau tahu. Itu pikiran Anda. Saya hargai. Tapi tolong jangan pengaruhi pikiran positif saya. Karena saya percaya Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Dia. Amin saudara. Mimpimu bersama dengan Tuhan pasti menjadi kenyataan. Selama engkau punya pikiran Kristus. Amin saudara. Saudara isi pikiran saudara setiap hari. Dengan pikiran positif. Dengan pikiran Kristus. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang dibelenggu oleh pikiran negatif. Yang pertama, pikirannya menjadi liar. Dia akan penuh dengan asumsi-asumsi negatif. Asumsi-asumsi negatif. Banyak rumah tangga itu belum kelar rumah tangganya. Karena banyak luka-luka saudara. Banyak anak-anak Tuhan itu hidupnya belum selesai. Belum berdamai dengan dirinya sendiri. Karena ada banyak luka demi luka yang ditanam saudara. Sehingga pada akhirnya kalau ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang salah berkata-kata dengan dia, kayak ada rasa trauma gitu loh. Prak. Ada luka yang belum diselesaikan sehingga pada akhirnya dia penuh dengan asumsi-asumsi liar. Asumsi-asumsi negatif. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dibelenggu oleh pikiran negatif. Pikiran negatif hanya membuat kita menjadi orang yang liar dalam berpikir. Lalu yang kedua, orang yang dibelenggu oleh pikiran negatif, suka nggak suka, terima nggak terima, jiwanya menjadi tidak tenang. Nggak tenang, saudara. Nggak tenang. Saya bukannya alergi dengan yang namanya healing ya. Bulan depan juga tuh bini saya mau healing ke Bali tuh. Terima kasih Pastor Will. Tapi percayalah, sejauh mana Anda pergi ke negara yang paling indah sekalipun, saudara nggak akan pernah mendapatkan healing. Healing sejati saudara adalah ketika saudara dekat dengan Tuhan. Because the best place in the earth, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara gak minta Tuhan sembuhkan saya. Automatically, when we dwell in His presence, waktu kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, automatically jiwa kita yang gundah gulana, jiwa kita yang sering ketakutan, jiwa kita yang sering meronta-ronta, malam tidur, kita gak bisa tidur, balik kanan, balik kiri, balik tengah, terus kanan kiri tengah, sampai ayam berkokok, tapi satu kali saja, tidak 3 kali ya, karena tidak ada pengkhianatan di situ. Nasi uduk, kita masih belum bisa tidur juga, kanan kiri tengah kanan. Begitu kita bangun ngaca, kita kayak anak tuyul, ininya hitam saudara. Jiwanya gak tenang. Tapi waktu Opung, waktu saya, waktu Bu Gembala, waktu Pastor Bisial, dekat sama Tuhan, jiwanya itu tenang. Walaupun saya tahu sih jemaat itu kalau dengar, Pak, Tuhan lagi, bosan. Nggak ada yang lain, emang nggak ada, lo minta tolong sama siapa? Sama Batman? Hah? Lo minta tolong sama Pokemon? Nggak ada. Spiderman, Superman is dead dalam film Batman. Iron Man mati dia. Captain America, shieldnya pecah. Yang bisa tolong saudara dan saya nggak ada tokoh pahlawan yang lain, cuman Yesus. Terserah orang mau bilang apa, dia nabi kek, dia rasul kek, buat kita, He is our Savior, the only one, satu-satunya juru selamat bagi kita. Tepuk tangan bagi Dia.
Nah yang terakhir, kalau orang yang dibelenggu oleh pikiran negatif, Pak, maaf ya Pak, tubuh kita akan makin merosot Pak. Makanya nggak heran nih sekarang nih, lihat nih. Anak-anak sekarang nih ya, umurnya baru 20, mukanya kayak 44 saudara. Umurnya 19, kayak mukanya kayak muka 42 saudara. Nggak cewek, nggak cowok, sama aja. Mukanya boros. Tapi lihat pendeta saudara nih. Still young, forever young. Ini belum ke dermaster nih. Gimana udah ke dermaster? Kalau ininya negatif terus saudara, kita akan mengalami kemerosotan. Lama-lama sakit. Orang itu kalau jiwanya udah kena, udah gak tenang, tiba-tiba sakit jantung lah, tiba-tiba paru-paru lah, tiba-tiba sesak napas lah, tangan lah becek kayak lintah. Manusia apa lintah sih? Orang-orang yang pernah kan lihat tangannya basah kan? Kalau saya dulu waktu SMP tuh saya bilangnya tuh binatang leluwe, saudara, leluwe. Basah kayak lintah. Lo kenapa? Gak tahu ya, gue takut aja kalau minum obat tangan gue baru kering. Ngapain saudara? Hidup masih enak, pecel lele masih enak, di seberang no, ya dok. Enak. Ini mikirin utang gitu. Peswil, kita nongkrong yuk, enggak. Peswil kita makan yuk, enggak. Peswil kita enggak. Lagi ngapain sih? Lagi punya utang 500.000. Ya ilah. 500.000 ya udah kayak kapal pecah saudara kelakuannya. Tuh kita sering kali gitu tuh. Pak, makan enak Pak sambil dijaga Pak. Jangan mau Pak. Sehat Pak. Jangan mau kayak orang umur 85 hun Pak. Jalannya gini Pak. Ada yang menggelendoti tuh kayak itu Pak. Jangan mau Pak. Berobat harus. Beriman pasti. Tapi gak boleh lemas. Amin Ibu. Amin Bapak. Pokoknya jemaat di gereja ini dilarang saudara untuk lemas-lemas. Harus aktif. Still on fire with Holy Spirit. Karena kita punya jaminannya, opung. Kurang ajar ngetawain orang tua kamu. Coba sini yang ketawa, duduk depan opung. I love you Pung, sarangnya. Oke saudara. Jangan dong, cuman gara-gara pikiran negatif, masa anak umur 30 rambutnya udah putih semua. Umur 34 udah botak setengah kayak bulan sabit. Saudara harus tetap optimis. Di balik masalah apapun, ada Yesus yang menjaga saya. Ini bukan kecap, tapi saya mengalami bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan saya sendiri. Nah saudara, pikiran negatif itu harus kita lawan dengan perkataan iman. Sama-sama katakan dengan saya harus lawan. Colek kanan kirinya, lawan. Lu yang gue lawan. Harus dilawan saudara. Ibu, harus dilawan tuh Bu. Gatal-gatalnya. Kalau enggak sampai Yesus datang untuk kali kedua begitu terus. Lawan. Lawannya bagaimana Pak? Lawan. Darah Yesus menyembuhkan saya. Darah Yesus memulihkan saya. Aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Mulutku ada kuasanya. Aku sudah diurapi. Tubuhku milik Tuhan. Bait Roh Kudus. Bukan tempat sarang sakit penyakit. Gatalku pasti hilang. Sakitku pasti sembuh. Tulangku pasti akan dipulihkan. Dokter boleh berkata A, tapi Yesus yang akan menentukan. Lawan saudara. Saudara punya tagihan. Ambil aja dulu tagihannya. Saya ditagih sama bini saya, saudara, sama istri saya. Papi, ini tagihan buat gereja. Dan ini tagihan buat rumah tangga kita. Kanan kiri ditagih, saudara. Kapan bayar? Besok. Jangan galak-galak dong. Saya lawan, saudara. Tagihannya saya bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini bidadari dari sorga ini nagih nih. Sebelum dia berubah jadi malampir, tolong saya Tuhan. Mumpung dia tagihnya baik-baik saudara. Saya bilang Tuhan tolong. Aku percaya.
Engkau pasti menolong. Engkau tidak mempermalukanku. Engkau memberkati aku. Aku gak perlu minta-minta sama siapapun. Pasang muka miskin, pasang muka pelas. Tolong. Gimocet. Kirim dulu Bu Elizabeth. Not Yaugor. Ci. Di rumah cuma makan nasi pakai kecap terus, Ci. Kak Elta, transfer dulu dong 15 juta. Di rumah kosong gak ada air galon. Masa mau minum air urapan? Produk kita yang minum. Saya cuma minta, aku percaya. Walaupun harus meneteskan air mata loh. Walaupun ada air mata yang tercurah. As human being, yes. Kita pasti nangis, saudara. Tapi selalu ini saya khotbahkan, selalu di tengah-tengah kesempitan saya. Tuhan saya jago untuk membuat kesempatan-kesempatan baru. Oh Tuhan tolong, begitu Tuhan tolong saya langsung pulang dari luar kota. Saya bilang, Hani! Bayar semuanya. Maksudnya biar bayarlah. Tapi bayaran saya nggak gratisan, pasti ada upahnya dong. Jangan belaga pilon ngana. Saudara kalau berharap sama Tuhan, Tuhan gak akan permalukan. Saya masuk 3 poin terakhir ya. Pikiran negatif dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan jauh lebih percaya dengan apa yang kita pikirkan dari apa yang firman Tuhan katakan. Benar gak? Kalau kita terus pikiran negatif, nanti Pak, kan Papa udah gak kerja lagi nih, anak-anak kuliah mau kemana? Serahin sama Tuhan. Jangan so tahu. Saya punya teman selebriti namanya Randy Pangalila. Dia bilang dia so tahu. Oh enggak Tuhan, saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini. Akhirnya miskin. Waktu dia menyerahkan sama Tuhan, dia gak khawatir. Tuhan ubah dari miskin menjadi kaya. Dari biasa menjadi diberkati. Amin kok Hendra. Pendetanya baru datang. Bentar lagi sesi 2 dia khotbah saudara. Sampai setengah 12 malam. Yang kedua, pikiran negatif dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Jangan percaya tante, walaupun tante kemarin punya accident, tetap tubuhku dilindungi Tuhan. Otakku dilindungi Tuhan. Walaupun usiaku segini, Tuhan yang berfirman, dia tidak meninggalkan aku. Malaikatnya berkemah di sekelilingku. Aku tidak akan mengalami kecelakaan. Gitu dong, setan juga takut saudara. Tapi kalau setiap hari saudara pasang muka, opung, diam. Mau makan gak? Enggak. Mau minum gak? Enggak, saya mau minum minyak urapan, diam. Setan juga malas. Setan bilang gak usah digangguin. Yang kayak begitu nanti diangkat sendiri sama malaikat yang lain. Saudara, beri ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Ini buat saudara yang kerja-kerja ya. Daripada punya pikiran negatif, lebih baik bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, ini baju masih banyak dari kiri sampai kanan, gimana cara jualnya? Tolong ajari. Roh Kudus, ini bulan April, jadwal masih kosong. Gak ada panggilan, gak ada callingan, tolong Roh Kudus. Itu dong. Nanti Roh Kudus buka pintunya, Roh Kudus buka berkatnya, Roh Kudus jamah orangnya. Kalau Roh Kudus sudah jamah orangnya, orang itu kerasukan Roh Kudus. Shalom, Kak Elta ya? Oh iya benar, bisa ngajar anak saya les vokal gak? Oh bisa, anak saya 3, oh bisa. Saya berharapnya 20 sih. Satu kepala 1 juta, berarti 20 juta saya dibayar. Benar saudara. Waktu saya ditagih tuh sama nyonya tuh, bayar loh. Jangan cuma pelayanan aja, aduh.
Saya bilang, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus yang tolong. Roh Kudus yang buka jalan. Tiba-tiba orang kesambet Roh Kudus, saudara. Orang kalau udah kesetrum Roh Kudus, saudara. Pak, nih Pak, ada berkat buat Bapak. Oh, makasih Pak. Sering-sering Pak ya kesambet Roh Kudus, Pak. Pasti ada jalan keluar. Dan yang terakhir, orang kalau pikiran negatif, itu kita pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Akhirnya kita berkata sama diri kita, Tuhan ada gak sih? Tuhan hidup gak sih? Dia benar gak sih? Akhirnya kita sama kata, seperti kata firman, seperti Ayub. Dengar Tuhan apa kata orang, tidak mengalami. Bu, ibu kan datang dari jauh-jauh ya, berobat ke Jakarta ya. Pulang kembali ke Papua, Tuhan sembuhkan. Saya bukan suami ibu loh, tapi saya punya iman buat suami ibu. Bapak pasti sembuh. Kalau Bapak terus khawatir, Bapak minum obat sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kalau Bapak gak khawatir, obat itu stop mulai hari ini. Cek tinggal cek aja. Paling dokter yang sama, medis yang sama, hasilnya beda. Hasilnya beda. Di tempat ini udah terlalu banyak mujizat, saudara. Orang kanker, dari Sibolga, dari Nias, kanker payudara, sembuh, saudara. Di tempat ini. Tumor, apalagi masalah di bagian anus, saudara, menstruasi dan lain sebagainya, penyakit yang aneh-aneh. Saya percaya pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.